Baiklah, mari kita buka pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pelajaran, kita absen dulu ya. Oke, sudah diabsen semua. Jadi di sini kita akan menjelaskan terkait diaspora bangsa Indonesia. Nah, ini sejarah nenek moyang suku Bugis. Oke. Selanjutnya, apa sih diaspora bangsa Indonesia itu? Apakah kalian tahu tentang diaspora di Indonesia sendiri? Diaspora itu merujuk pada penyebaran penduduk Indonesia ke berbagai negara di seluruh dunia. Orang Indonesia yang tinggal di luar negeri bisa berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seperti mahasiswa gitu kan, terus ada pekerja migran atau pengusaha, dan terkadang ada yang dari pernikahan atau alasan yang lain. Kalau pekerja migran itu seperti kita karena ada perawatan rumah tangga gitu kan, seperti ART gitu kan, asisten rumah tangga gitu biasanya. Terus ada yang di perhotelan, dan itu menuju ke negara-negara yang seperti Malaysia, Arab, Saudi, dan kayak Emirat Arab gitu, kayak TKW gitu kan. Terus di sini ada mahasiswa yang kadang tuh ada yang beasiswa, ada yang itu kan. Biasanya yang banyak itu karena beasiswanya kan di luar negeri tuh tinggi gitu biasanya. Terus memang di sana itu ada gitu yang sesuai skill atau kemampuan kita gitu. Contohnya tuh seperti di Amerika Serikat, Australia, dan di negara Eropa dan Asia lainnya lah. Kalau pengusaha itu biasanya kan karena mereka itu menetap di luar negeri itu untuk mencari peluang bisnis atau karir yang lebih baik gitu. Dan kalau yang ke alasan yang terakhir tadi itu pernikahan atau keluarga gitu kan, karena orang Indonesia itu kadang ada yang menikah dengan orang luar negeri gitu. Oke. Di sini ada pendapat para ahli. Menurut Sujatmiko 2014, diaspora ialah sesuatu hal yang dirujuk kepada bangsa atau suku etnis yang terdorong untuk menetap di tempat tersebut dan meninggalkan tanah air karena budayanya. Nah, di Indonesia sendiri ada 3 yang terkenal dalam sejarah diaspora. Yang pertama yaitu orang Bugis dan Dayak di Afrika Selatan. Kok sampai ke Afrika Selatan? Karena orang Bugis atau dan Mandau itu merupakan suku yang terampil dalam membuat kapal kan gitu kan. Salah satunya itu kapal pinisi yang membantu mereka mengarungi dunia gitu kan, mengarungi samudera. Nah, terdapat banyak pendapat perihal pendatang berwajah Melayu di Afrika Selatan, tepatnya di Madagaskar,
Pendapat ini dapat dikucutkan menjadi dua kelompok, yaitu suku Dayak dan suku Bugis. Berbagai studi gitu menunjukkan keterampilan bangsa Indonesia adalah pelaut atau melaut gitu. Nah, dengan kemampuan suku Dayak dan Bugis yang dapat berhasil sampai Madagaskar, itu teridentifikasikan di Madagaskar melalui studi bahasanya. Terus di Madagaskar itu diidentifikasikan berasal dari bahasa Manjan atau suku Manjan di Lembah Barito, Kalimantan. Suku Manjan tidak pernah berlayar jauh karena mereka terbiasa hidup dengan budaya sungai gitu. Kemungkinan besar suku Manjan dibawa oleh para pelaut Bajau yang kerap membawa orang Indonesia ke Afrika dan Madagaskar gitu. Lalu yang kedua itu ada orang Bugis di Malaysia. Proses penggabungan kebudayaan Bugis ke Malaysia dengan cara menjadi orang Melayu. Mereka menjadi seorang Muslim menggunakan bahasa Melayu dan menerapkan adat istiadat Melayu. Orang-orang Bugis mudah untuk melakukan hal tersebut karena budaya, bahasa, dan adat istiadatnya tidak berbeda jauh. Antara tahun 1855 sampai 1920, banyak pendatang dari Indonesia atau Jawa, Madura, dan Kalimantan yang menetap dan membuka lahan baru di Johor. Mereka menebang hutan dan menjadikannya perkebunan. Ada juga yang datang untuk bekerja sebagai kuli kontrak di perkebunan gitu milik keluarga Arab. Mereka berangkat dari Indonesia ke Johor menaiki kapal suku Bugis. Nah, yang ketiga yaitu orang Makassar di Australia. Suku-suku pelaut di Nusantara memanfaatkan angin muson barat laut untuk berlayar ke Australia. Suku Bugis secara teratur berlayar ke Australia dan kerap singgah di Australia bagian utara sejak 1650. Mereka menyebut daerah Arnhem di Australia Utara dengan Marege dan wilayah barat laut Australia dengan sebutan Kayu Jawa. Suku Bugis pergi ke Australia untuk mencari teripang atau teripang tersebut kemudian diasapi dan diekspor ke Tiongkok gitu. Pada perkembangannya, suku Bajau dan nelayan dari Butong juga datang untuk mencari teripang dan dikelola gitu seperti dan yang lainnya seperti alkohol dan lainnya. Nah, saatnya kuisnya udah dibagikan di grup. Lalu setelah kuis kita ada tugas mandiri. Jadi tugas mandirinya setelah ini ya, atau di take home atau PR di rumah, dikerjakan di rumah. Jadi jika tidak ada pertanyaan, sekian dari pemaparan materi hari ini ya, pelajaran hari ini. Oke. Selamat pagi anak-anak. Oke, jika tidak ada lagi pertanyaannya, Ibu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.